petir bukan sembarang petir, petir menyambar ayam dan bebek. Terima kasih yang sudah hadir. Welcome back. It's the motherfucking Eagle Double G. Kembali lagi dengan saya Ade Riki dalam pembelajaran seni budaya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang musik tradisional. Nah, ada 4 pembahasan yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, apa itu seni musik? Yang kedua, apa itu musik tradisional? Yang ketiga, simbol musik dan nilai estetis musik tradisional. Yang keempat, ada jenis musik tradisional. Dan yang kelima, ada fungsi alat musik tradisional. Nah, untuk selanjutnya, check it out. Nah, yang pertama, apa itu seni musik? Nah, seni musik adalah pengolahan bunyi dan tanda diam. Jadi, segala sesuatu yang berbunyi di muka bumi ini bisa dijadikan sebagai musik, ya, sehingga bunyi-bunyian tersebut menghasilkan frekuensi yang enak didengar oleh manusia. Nah, yang kedua, apa itu musik tradisional? Nah, musik tradisional adalah hasil karya manusia berupa bunyi-bunyian, kebudayaan yang dihasilkan secara turun-temurun sehingga menghasilkan bunyi-bunyian yang memberikan frekuensi yang enak dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat di suatu daerah dan mempunyai ciri khas yang sangat unik. Nah, ada pun salah satu contohnya yaitu ada alat musik di daerah kita, yaitu di daerah Jawa Barat. Yang pertama ada gamelan, ada kecapi, ada suling, ada angklung, dan ada calung. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang simbol musik dan nilai estetis musik. Nah, simbol musik itu tidak lepas dari elemen-elemen musik. Yang pertama ada nada, yaitu tinggi rendahnya suatu suara. Yang kedua ada tempo, ya, yaitu cepat atau lambatnya suara atau nada tertentu. Nah, yang ketiga ada yang namanya dinamika, yaitu keras lembutnya suatu suara atau nada. Nah, yang terakhir ada yang namanya pitch atau ketepatan nada. Nah, adapun nilai estetis musik tradisional, yaitu nilai estetis adalah nilai suatu keindahan atau susunan nada-nada yang indah sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat atau apresiator musik. Nah, selanjutnya adalah jenis musik. Nah, jenis musik itu terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama ada musik vokal, contohnya adalah paduan suara, jadi cuma berhasilkan dari suara kita sendiri, ya, yang dihasilkan dari suara kita sendiri. Yang kedua ada instrumental, yaitu bunyinya dari alat-alat musik. Yang ketiga ada campuran, yaitu perpaduan antara suara dan alat-alat musik. Nah, dalam istilah Sunda dikenal juga dengan karawitan. Di dalam karawitan terbagi menjadi 3 jenis musik. Yang pertama ada karawitan sekar, yaitu dihasilkan dari suara manusia, hanya dari suara manusia. Yang kedua ada karawitan gending, yaitu suaranya dihasilkan dari alat-alat musik. Nah, yang ketiga ada karawitan sekar gending, yaitu perpaduan antara suara dan alat-alat musik tradisional. Nah, berdasarkan sumber bunyinya, alat musik karawitan Sunda terbagi menjadi 5. Yang pertama ada yang namanya kordofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari dawai atau senar. Contohnya adalah kacapi. Yang kedua ada yang namanya idiofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari badan mereka sendiri. Contohnya adalah gamelan, bonang, saron, dan sebagainya.
ada yang namanya membranofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari kulit. Contohnya adalah kendang. Nah, yang keempat ada yang namanya aerofon, yaitu sumber bunyinya dari udara. Contohnya adalah suling. Yang kelima, yang terakhir, ada yang namanya elektrofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari listrik. Contohnya adalah keyboard ya zaman sekarang. Pembahasan kita yang terakhir akan membahas tentang fungsi musik tradisional. Yang pertama adalah sarana upacara adat atau ritual. Di Indonesia banyak sekali ritual-ritual yang dilakukan di daerah. Nah, di dalam ritual tersebut ada alat musik tradisional yang dilakukan sebagai pengiring ritual tersebut. Contohnya adalah upacara mapan pengantin. Yang kedua ada sarana pengiring tari ya. Di dalam tarian tidak afdol rasanya kalau tidak diiringi musik. Ya, contohnya di kita ada tari jaipong, tari merak, tari piring dan sebagainya. Nah, itu alat musik tradisional dijadikan sebagai sarana pengiring tari. Yang ketiga ada sarana hiburan ya. Di masyarakat kita itu banyak sekali profesi yang ditekuni oleh masyarakat kita. Nah, alat musik tradisional bisa dijadikan sebagai hiburan di masyarakat untuk melepaskan kepenatan setelah bekerja seharian. Nah, yang selanjutnya adalah sarana ekonomi ya. Jadi alat musik tradisional juga bisa dijadikan sebagai sarana pencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Nah, yang terakhir ada namanya sarana komunikasi. Ya, jadi sejak dari dahulu kala alat musik tradisional itu sudah dijadikan sebagai alat komunikasi. Contohnya adalah kentongan ya, dijadikan sebagai alat komunikasi bila ada kebakaran, pencurian, dan pembunuhan dan sebagainya di masyarakat. Nah, yang terakhir ada yang namanya sarana ekspresi diri ya, untuk mengungkapkan untuk mengungkapkan diri kita ya, karena ketika mulut tak bisa lagi berbicara, ada alat musik untuk mengungkapkan perasaan kita saat itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video gamelan yang sangat good ya. Penasaran banget kan? Check it out. Nah, para murid sekalian, mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ada ucing naik ke paranya totos, parantos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.